bahasa itu sebagai alat berkomunikasi, alat berpikir, sehingga ketika kita tidak berkomunikasi, berpikir sendiri pun kita menggunakan bahasa. Iya kan? Kalau tidak pakai bahasa, pakai apa? Nah, tetapi disitulah maka dalam menggunakan alat ini mesti kita bedakan satu kata, umpamanya negara. Kalau hanya merupakan mata rantai dalam berpikir negara, ya sudah secara sekilas pahamlah. Ya, tetapi ketika kita memahaminya secara ilmu istilah, terminologi, itu belum tentu semua orang bisa menjelaskan makna negara. Iya kan? Salat itu berdoa maknanya. Ini usolli ilaika, aku berdoa kepada kamu. Tetapi salat itu bagaimana secara terminologis? Ya tidak semua orang bisa menjelaskannya. Kadang-kadang yang sudah dibuat orang zaman dulu juga salah. Ini ada persoalan dalam bahasa, dan terminologi ini satu ilmu yang belum banyak dipelajari orang. Ya, mungkin orang gak suka karena seperti makan batu keras. Ya kan gitu. Nah, saya mengatakannya dengan sadar. Itu hanya makna kata sadar. Semua orang paham sadar itu yang gak tidur, gak lupa, gak lalai, kan gitu, sadar. Iya. Tapi kita bicara ketika sebagai terma, sebagai istilah sadar, membangun kesadaran, tidak semua orang paham. Ya, kalau kita bicara sadar sebagai kata, ya, lughatan, makanya dalam bahasa kajian-kajian terminologi ada lughatan dan syara'an, lughatan wastilahan, sebagai makna bahasa atau sebagai istilah. Nah, di sini yang menjadi kesulitannya ketika kita tidak mendalami terminologi. Itu berarti kita belum punya persepsi yang betul. Nah, saya tidak perlu menjelaskan makna kesadaran seperti apa. Saya tadi sudah cukup banyak kesadaran. Cuman saya ingin mengatakan bahwa puncak dari kesadaran itu di mana letaknya. Saya ingin memberikan satu contoh saja, bahwa selagi kita masih belum mencapai tingkat kesadaran, kita masih selalu melakukan kemaksiatan. Ya. Lalu kapan kita sadar? Mana tandanya orang itu sudah sadar? Sekalipun nanti orang sudah sadar juga masih juga melakukan kesalahan karena kealpaan, karena ketidaktahuan, karena ketidaksengajaan dan sebagainya. Nah, ceritanya begini. Ada seseorang punya warung sayuran lah di rumah, sederhana, yang untuk melayani satu blok di situ. Setiap hari belanjanya itu Rp5.000. Ada cabai merah, ada cabai rawit, ada bawang, ada tomat, yang begitu tuh, warung kecil tuh Rp5.000. Rupanya karena inflasi terus meningkat, akhirnya uang Rp5.000 tidak bisa digelar untuk warung kecil itu. Jadi si suami ini minta kepada istrinya, ditambah dong belanjanya 10.000. Istrinya mengatakan pokoknya 5.000, cukup, tidak cukup mesti cukup. Kata suaminya, 5.000 beli apa? Sekarang beli cabai aja paling hanya 3 biji dapatnya. Situ akhirnya terjadi pertengkaran sampai uang 10.000 itu tarik menarik sampai sobek. Katanya silakan belanja dengan uang itu. Ya nggak laku. Ya. Akhirnya bertengkar, akhirnya istri mengalah, udah sini ditambah lagi duitnya. Nah, sebelum ke pasar dia beli rokok Sriwedari dulu 2 batang. Waktu itu Sriwedari itu harganya lebih murah dari Gudang Garam ya. Beli 2 batang, yang satu diselapkan di kupingnya, yang satu dinyalakan. Sambil naik sepeda bawa keranjang. Sampai di tikungan maut itu dia ditabrak oleh mobil bus, terpelanting dan sampai kepalanya menumbuk batu DMJ. Dia pingsan, bawa ke rumah sakit, tidak sadar, koma 1 minggu, diobati, akhirnya dia membuka mata. Artinya terbuka matanya, dia sadar lagi. Tetapi belum bisa bicara, diobati lagi, baru bisa bicara. Setelah 1 bulan, istrinya, anaknya datang, tapi dia belum kenal. Siapa saya?
Nggak tahu. Istrimu? Nggak tahu. Diobati lagi sampai sebulan lamanya, akhirnya dia mengenal. Siapa saya? Istriku. Alhamdulillah. Sudah sadar belum? Sudah belum? Udah, alhamdulillah sadar. Ingat kan dulu kita rebutan uang? Nggak ingat. Sempurna belum sadarnya? Belum juga. Akang katanya beli rokok dari 2 batang. Di mana? Nggak ingat. Sudah sempurna belum sadarnya? Belum juga. Diobati lagi. Sampai akhirnya bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, dan dia bisa bercerita bahwa kamu istri saya ingat dulu tuh berangkat kita bertengkar dulu, akhirnya sampai uangnya sobek. Oh iya sudah sadar. Setelah itu mana? Setelah itu saya beli rokok dari 2 batang, terus saya nyalakan 1, terus yang 1 taruh di telinga, terus nah setelah itu saya naik sepeda, terus nah itulah bahwa akang ini ketabrak mobil. Sudah sadar belum? Oke, udah. Sampai akhirnya sudah bisa makan, sudah bisa cebok sendiri, sudah kenal. Jadi dokter kan sudah yakin, ini sudah sadar. Ya udah, ini biaya rumah sakit ditanggung perusahaan PO. Sudah selesai semuanya. Kalau mau pulang, silakan, ambulans sudah disiapkan. Apa bilangnya? Nggak mau pulang. Enak di sini. Kenapa? Enak. Gedungnya putih semua, lantainya putih, sepernya putih, ranjangnya putih, ini putih, yang lain juga pakai bajunya putih semuanya. Pulang enggak? Enggak, di sini aja. Sudah sadar belum? Belum. Kenapa? Itulah makanya kesadaran tertinggi pada diri kita adalah nanti ketika kita sudah merindukan kapan kita pulang. Makasih. Luar biasa.